Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini dibuat ketika saya hujan-hujanan karena saya harus menyambut hari Minggu. Kenapa harus menyambut hari Minggu? Karena kita memang akan membahas tentang hari Minggu. Maksudnya, Baraya bertanya-tanya nggak sih kenapa harus ada hari Minggu setelah hari Sabtu, setelah hari Jumat, dan sebagainya. Kalau misalkan Baraya melihat sejarahnya, maka sebenarnya hari Minggu itu adalah hari yang seharusnya tidak ada, tidak boleh. Ini adalah tambahan yang justru malah merusak kalender masyarakat di zaman lampau. Kok bisa seperti itu? Makanya simak videonya sampai tuntas. Yuk kita hari Minggu. Di kisaran tahun 6000 sampai 7000 tahun yang lalu, itu ada sebuah transformasi besar dalam peradaban manusia, yaitu mereka yang biasanya hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari nafkah dan penghasilan, tiba-tiba mulai berpikir bahwa mereka bisa saja menetap dan merekayasa sumber daya alam agar tetap ada dekat dengan mereka. Jadi mereka di zaman dulu itu kan mereka misalkan berburu impala, berburu sapi liar dan lain sebagainya. Kemudian ketika populasi sapi dan impala itu menurun, maka mereka akan berhijrah ke wilayah lain untuk mendapatkan makanan, begitu kan? Nah, tetapi kemudian mereka berpikir bahwa bisa aja si impala dan sapi liar itu kita kembang biakan di sini, kita kurungin banyak, nanti biar mereka beranak pinak. Setelah itu si emaknya kita potong, si anaknya kita tungguin sampai besar. Nanti sudah besar kita potong lagi ketika dia sudah punya anak, begitu seterusnya. Begitupun dengan lahan pertanian, bisa aja si biji-bijian itu kita tanam di satu tempat, nanti dia tumbuh, setelah tumbuh kita panen, kemudian kita tanam lagi, kan bisa aja seperti itu. Nah, di era tahun 6000 sampai 7000 tahun yang lalu itu kejadiannya seperti itu. Cuman pada waktu itu ada sebuah masalah besar. Masalahnya adalah kalau mereka harus beternak hewan dan mereka harus menanam tanaman, maka mereka harus dekat dengan sumber air. Air sudekat. Jadi harus ada dekat dengan air itu. Nah, apa yang mereka pikirkan kemudian? Berarti mereka harus tinggal di daerah pinggiran-pinggiran sungai. Nah, tetapi ada masalah berikutnya. Wilayah pinggiran-pinggiran sungai itu kerap banjir. Nah, ini kemudian kita mengambil ke latar peradaban Mesir kuno dan Mesopotamia kuno. Di Mesir kuno secara khusus itu mereka tuh bingung. Air di situ. Tapi kadang-kadang banjir sampai kita tenggelam kalau ada di sini. Tapi kadang-kadang yang lain itu surut sampai jauh sehingga kita susah sekali untuk menggapai air itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah dipikir-pikir itu, akhirnya mereka menemukan satu titik di mana kan orang-orang zaman dulu ketika melakukan kontemplasi mereka melihatnya ke langit gitu ya, sesuatu yang mereka percaya sebagai tempat dewa-dewi gitu. Nah, ketika mereka berkontemplasi di langit itu, mereka sadar bahwa musim banjir di peradaban Mesir kuno itu atau di Mesir kuno itu baru muncul ketika rasi Orion menunjuk bintang Sirius di sebelah utara Khatulistiwa. Atau mereka sebenarnya belum berpikir soal Khatulistiwa, tapi berada di sebelah utara tempat mereka berdiri gitu. Nah, oh gitu. Dan karena seperti itulah mereka mulai berpikir bahwa bintang-bintang itulah yang membawa banjir Sungai Nil. Karena banjir Sungai Nil itu sebenarnya agak memusingkan untuk orang zaman dulu. Karena mereka tidak tahu di mana awal mula banjirnya, kok tiba-tiba ngegedean gitu. Jadi kan orang Mesir kuno itu jarang sekali nemu hujan gitu. Dan ketika banjir besar terjadi, itu tidak terjadi di musim hujan. Jadi terjadi di musim hujannya itu adalah di Uganda, di wilayah tropisnya, di situ musim hujan, nah kemudian mengalirkan sampai ke muara Sungai Nil di Mediterania. Tetapi kan mereka nggak kenal Uganda itu di mana, mereka ngertinya adalah di sepanjang Sungai Nil itu. Nah, dari mana ini airnya? Tapi mereka menemukan bahwa air selalu meluap ketika bintang Sirius itu ditunjuk oleh rasi bintang Orion gitu. Nah, maka mereka kemudian berasumsi bahwa dewa-dewi yang ada di bintang-bintang itulah yang membawa banjir ini untuk kesejahteraan masyarakat di sekitaran Sungai Nil. Maka dari itulah kemudian orang-orang Mesir kuno itu sangat mengagungkan dan mensakralkan rasi bintang Orion dan Sirius itu. Bahkan kalau misalkan Baraya ngecek, misalkan posisi piramid itu persis sama seperti konstelasi sabuk Orionnya. Kan begitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan hari Minggu? Nah, begini Baraya, ketika mereka sadar bahwa ternyata si banjir itu kerap muncul ketika bintang itu muncul awal mula di utara, mereka berpikir bintang itu ada di utara.
tiba-tiba ada di selatan, tiba-tiba ada di utara lagi. Mereka berpikir dari rentang waktu di utara sampai balik lagi ke utara itu ternyata membutuhkan waktu 366 hari. Pada waktu itu mereka mengeceknya sekitar 365 sampai 366 hari. Oh begitu, berarti 1 tahun, mereka kemudian cermati 1 tahun adalah dari titik hujan, dari titik banjir sampai banjir berikutnya, musim banjir berikutnya itu 365 hari. Nah, dihitunglah mereka menemukan akhirnya itulah 1 tahun. Begitu. Dan mereka juga sebenarnya mencocokkan dengan titik balik matahari. Jadi matahari itu kan kadang-kadang ada di selatan, kadang-kadang ada di utara. Nah, titik balik paling ujung di selatan itu harus balik lagi ke ujung selatan. Itu kapan? Yaitu adalah ternyata 1 tahun juga gitu. Nah, itu mereka menemukan bahwa 1 tahun adalah seperti itu. Kemudian mereka menemukan bahwa dalam 1 tahun itu ternyata ada 3 musim. Dan masing-masing 1 musim itu ada 120 hari. Nah, kemudian mereka bagi-bagi lagi dari 1 musim itu berapa kali terjadi bulan purnama. Nah, setelah dilihat-lihat, oh ternyata 12 kali. Maka dalam 1 tahun dihitung 12 bulan. Begitu kurang lebihnya. Nah, setelah dihitung 12 bulan itu, mereka berpikir lagi. 12 bulan, 1 bulan itu ternyata berapa? Ternyata 30 hari, antara 28 sampai 30 hari. Nah, sampai di situ kemudian mereka berpikir lagi bahwa 28 sampai 30 hari itu mereka harus bagi-bagi menjadi nama-nama hari gitu. Nama hari pertama hari apa, hari kedua hari apa, hari ketiga hari apa, dan seterusnya. Tetapi sampai pada waktu itu mereka tuh mentok. Mentoknya kenapa? Ya mentok karena sulit untuk menghafal 30 hari gitu. Dan itu harus dukun tertentu, orang tertentu yang bisa melakukan itu gitu, karena agak ribet pada zaman dulu. Nah, tapi kita pindah ke Mesopotamia. Di Mesopotamia itu kejadiannya kurang lebih sama gitu. Jadi orang berpikir tentang titik balik matahari, kemudian dari titik balik matahari yang ternyata 366 hari itu kemudian mereka menemukan bahwa ada 12 bulan dan sebagainya. Tapi kemudian mereka melanjutkan bahwa setiap angka-angka itu dan setiap simbol-simbol peredaran itu, misalkan matahari, bintang, rasi, dan lain sebagainya itu kemudian mereka keramatkan menjadi dewa-dewi mereka. Ya sama sebenarnya sampai di Mesir kuno. Cuman, nah, mereka itu kemudian mensakralkan, orang-orang Mesopotamia itu mensakralkan angka 6. Karena ternyata segala sesuatu itu bermula dari angka 6. 366 hari kelipatan angka 6. 30 hari kelipatan angka 6. 1 tahun 12 bulan kelipatan angka 6. Jadi semuanya itu 666. Maka mereka kemudian percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari. Gitu. Karena makanya 666 itu pernah saya jelaskan di beberapa episode yang lampau. 666 itu sebenarnya adalah angka Tuhan, bukan angka setan. Cuman ya ceritanya sudah dibahas di itu, tapi intinya adalah 666 itu adalah angka Tuhan. Bahkan mereka kemudian menyebutkan 666 itu semuanya dikasih nama. Jadi Tuhan itu ada dewa sebenarnya. Dewa dewi itu ada 36. Nah, ada dewa ke-37 yang itu adalah Tuhan, dan 36 itu adalah representasi dari dewa yang ke-37 ini gitu. Jadi nanti itu nama dewa-dewanya silahkan cek di buku yang ini ada. Nah, itu kemudian menjadi nama-nama hari. Nah, setelah dihitung-hitung lagi dalam 1 bulan, ternyata harus dibagi lagi. Dibagi lagi menjadi berapa? Menjadi masing-masing hari harus 6 hari. Yang tadi itu kan semuanya 6 gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 bulan itu 30 hari, maka harus dikerucutkan lagi menjadi misalkan 1 minggu terdiri dari 6 hari gitu. Nah, tapi kan masalahnya dalam 1 bulan itu gak konsisten. Kadang-kadang 28, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, jadi mereka menghitung bagaimana caranya menghitung 28 harus dibagi menjadi 6 gitu. Biar semuanya 666 gitu. Dan ditambah orang-orang Mesopotamia pada waktu itu berpikir bahwa dewa-dewi itu jumlahnya pasti 7. Kan yang tadi itu ya, jadi 36 itu adalah representasi dari dewa dewi yang ke-37 gitu. Begitupun 666 itu pasti semestinya adalah representasi dari Tuhan yang tunggal yang hanya satu, yang berarti ada di nomor 7 gitu pikirannya itu. Nah, maka setelah 666 itu, jadi setelah akhirnya mereka menemukan bahwa 1 minggu itu ternyata hanya 6 hari, maka mereka kemudian menambahkan hari ke-7 di mana Tuhan beristirahat. Makanya kalau misalkan Baraya lihat perjanjian lama misalkan, kan perjanjian lama itu banyak yang latarnya itu dari Mesopotamia kuno gitu. Nah,
Tuhan bekerja selama 6 hari untuk menciptakan alam semesta, dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Karena hari 7 itu hari sisa gitu. Hari yang seharusnya itu gak ada di situ gitu. Seharusnya semuanya dibagi 6, genap, selesai, sama seperti 1 bulan, sama seperti 1 tahun. Tapi ini malah lebih sedikit, 1 hari itu 7 gitu. Nah, makanya 7 itu direpresentasikan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sama seperti 37 itu representasi sebagai Tuhan merepresentasikan dari 36 Tuhan yang ada sebelumnya. Begitu ceritanya tuh. Nah, hari ke-7 itu maka disebut sebagai hari libur gitu. Karena itu adalah hari sisa, hari yang seharusnya tidak boleh ada. Nah, hari ke-7 itu apa? Hari Sabat. Nah, hari Sabtu. Jadi sebenarnya orang-orang di zaman dulu menyebut bahwa hari yang sekarang kita sebut sebagai hari Minggu itu adalah hari pertama. Jadi misalkan kalau dalam bahasa Arab Ahad, Isnin gitu ya. Ahad itu hari Minggu. Karena artinya 1, Isnin, Selasa, hari kedua, Selasa, hari ketiga dan sebagainya. Karena hari Sabat itu adalah hari sisa dan Tuhan beristirahat di situ, maka setiap manusia pun harus beristirahat di situ dari pekerjaan. Tapi mereka harus menghormatinya sebagai hari Tuhan, begitu. Nah, terus kenapa tiba-tiba jadi hari Minggu? Nah, ini ada masalah sedikit gitu. Jadi, ketika orang-orang Romawi dan khususnya orang-orang Romawi itu mengambil sistem kalender dari Mesopotamia dan kemudian menggabungkan dengan Mesir kuno, mereka menemukan lagi sesuatu yang harusnya mereka perbaiki, yaitu apa? Bahwa 7 dewa utama yang mereka ketahui itu adalah 7 dewa, yaitu benda-benda yang bisa dilihat oleh mata telanjang di masa lampau di angkasa gitu. Jadi matahari, bulan, Saturnus, Jupiter dan sebagainya itu bisa dilihat oleh mata telanjang sejak zaman kuno. Maka mereka kemudian menamai hari-hari itu sesuai dengan dewa-dewi yang terpampang di angkasa, yang 7 itu gitu. Jadi Sunday hari dewa matahari, Monday hari dewa bulan, Thursday Saturday dan seterusnya itu adalah hari-hari dewa mereka. Begitu ceritanya. Nah, dari hari-hari dewa itu, karena orang-orang Mesir kuno itu sangat-sangat memuja dewa matahari, bahkan mereka bikin tempat ibadah itu juga berkesesuaian dengan titik balik matahari dan sebagainya, maka hari yang diistimewakan itu bukan hari ke-7, tapi Sunday, hari dewa matahari, yaitu hari Minggu, gitu ceritanya. Maka kemudian ada transisi dari hari Sabat sebagai hari utama, kemudian dipindah menjadi hari Minggu, hari dewa matahari, Sunday, Monday dan sebagainya. Begitu ceritanya. Jadi Sabat kan hari ke-7. Sabat itu bahasa sananya Ibraninya itu kan hari ke-7. Itu adalah Sabtu. Sabat jadi Sabtu bahasa Indonesianya gitu. Sedangkan Minggu, nah itu dari Ahad. Nah, terus kenapa Ahad atau Ehad itu berubah menjadi Minggu? Nah, karena pada waktu itu seluruh orang-orang Eropa sudah dikristenkan, sudah menjadi Kristen, dan mereka menganggap hari Minggu itu, hari Sunday itu adalah hari Tuhan. Maka kemudian mereka membalik namanya itu menjadi Domingo. Khususnya orang-orang Spanyol, orang-orang Portugis menyebut bahwa hari itu adalah hari Domingo, hari Tuhan. Domingo itulah yang kemudian diterjemahkan secara kasar di Indonesia menjadi hari Minggu gitu. Jadi hari Minggu adalah hari sisa, tapi sebenarnya itu adalah hari Tuhan, dan itu adalah representasi dari dewa matahari. Karena Sunday gitu, Domingo begitu. Nah, makanya saya hujan-hujanan tuh. Ini kehujanan, istri saya nanya-nanya kenapa saya bikin konten pas hujan-hujanan. Ya tadi nggak hujan sebenarnya, saya cuma pengen dapat view yang enak aja, tapi malah hujan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Beraya, ini Guru Gembul, dan sekarang saya mempromosikan buku karya saya yang alhamdulillah diterbitkan oleh Narasi. Judulnya adalah 50 Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Peradaban Islam. Ini temanya, polanya, alurnya ngikutin kayak Michael Hart yang zaman dulu. Nah, sekarang ini urutkan Muslim paling berpengaruh ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-50. Tentu saja Nabi Muhammad tidak diikut sertakan ya, karena itu udah beda level, tapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menambah wawasan tentang hasanah peradaban Islam. Jadi silahkan beli bukunya, dan ada edisi spesial yang ditanda tangan, tapi beli bukunya harus di James Book, dan nanti akan ada di semua toko buku di Indonesia, online, offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ya.